Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 8 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Pengertian Karakteristik Model Pendekatan Belajar Orang Dewasa. Untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh teman saya Misfar. Kepada Misfar dipersilahkan. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang model pendekatan belajar orang dewasa. Jenis pendekatan dalam pendidikan orang dewasa. Yang pertama itu adalah pendekatan pemusatan masalah, yang mana suatu kurikulum pada pendidikan orang dewasa lebih tepat dipakai rancangan kegiatan yang berpusat pada masalah, mengarahkan pengalaman belajar pada kehidupan peserta didik sehari-hari, dan akan mempunyai manfaat secara langsung. Orang dewasa biasanya mereka akan belajar apabila mereka dihadapkan pada masalah atau motivasi belajar akan muncul apabila ada persoalan yang dihadapi. Kemudian, orang dewasa akan berubah memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat atau peserta didik, akan belajar kenapa terjadi demam berdarah, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi terjangkitnya demam berdarah. Yang kedua adalah peserta didik KITPEN di Thailand. Konsep KITPEN ini dilakukan dalam program pendidikan luar sekolah di Thailand, yang mana konsep KITPEN ini dapat pula diterapkan pada pendidikan orang dewasa di Indonesia. KITPEN ini berarti dapat berpikir secara rasional dan kritis, pada akhirnya menuju pemecahkan masalah. Seorang yang mengalami KITPEN akan mampu mendekati masalah sehari-hari secara sistematis. Ia akan mampu menelaah penyebab masalah, ia akan mampu mengumpulkan informasi untuk mengambil tindakan yang harus diambil dalam rangka memecahkan suatu masalah. Sehubung dengan konsep KITPEN, maka pengembangan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 4 strategi. Yang pertama itu adalah, sebelum merancang kegiatan pembelajaran, dilakukan lebih dahulu identifikasi kebutuhan peserta didik dalam mencapai kebutuhan belajar. Yang strategi kedua adalah merencanakan satuan pembelajaran dalam proses diskusi, sehingga setiap pertemuan memberikan kesempatan untuk melatih dalam pemecahan masalah. Yang strategi ketiga adalah banyak menggunakan gambar atau perangsang diskusi dan berfungsi sebagai alat untuk mempraktikkan teknik atau keterampilan memecahkan masalah. Yang strategi keempat adalah kurikulum disusun secara luas untuk mengakomodasi keanekaragaman peserta didik. Dan yang ketiga adalah pendekatan proyektif. Pendekatan proyektif yaitu membelajarkan peserta didik melalui cerita pendek dan sandiwara. Setelah cerita dimainkan, peserta didik berdiskusi tentang perilaku beberapa tokoh dalam cerita pendek atau sandiwara tersebut. Yang keempat adalah pendekatan perwujudan diri. Pendekatan perwujudan diri dipergunakan oleh Maslow untuk menggambarkan kemanusiaan yang untuk pendekatan perwujudan diri mempunyai 4 ciri utama, yaitu proses yang berpusat pada peserta didik, yang kedua, belajar sesama tema dalam kelompok, dan yang ketiga, membantu timbulnya konsep diri yang positif, daya khayal yang berdaya cipta. Yang bagian B, metode rancangan kegiatan pembelajaran. Bagian pertama adalah model informasi. Model informasi ada 4 bagian. Yang pertama itu peran fasilitator. Fasilitator memberikan informasi dan keterampilan biasanya dengan kuliah dan penggunaan latihan. Yang keduanya itu adalah rangsangan.
Rangsangan bahan mengandung informasi selengkap mungkin sehingga peserta didik tidak mempunyai kesempatan atau hanya mempunyai kesempatan yang sangat terbatas untuk mengembangkan suatu masalah. Yang ketiga adalah peran peserta didik. Peran peserta didik di sini menyerap informasi seperti karet busa dari pemikiran fasilitator dan dari bahan bacaan. Yang keempat adalah penekanan. Penekanan adalah penguasaan bahan pelajaran dan menghafalnya. Yang bagian yang bagian C, model proyektif. Model proyektif terbagi pula 4. Yang pertama adalah peran fasilitator, yang mana fasilitator memberikan suatu cerita terbuka atau cerita bergambar mengenai kejadian yang terjadi dalam cerita, berasal dari rancangan kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah rangsangan. Rangsangan bahan mengandung berbagai informasi baik tentang masalah teknisnya maupun pengarah-pengarah yang bersifat rasional dan ekonomis. Yang ketiga adalah peran peserta didik. Akhir cerita oleh peserta didik memberi diskusi. Peserta didik mereka mendiskusikan perilaku dan motivasi tokoh-tokoh dalam cerita dengan mendiskusikan peserta didik dapat mengungkapkan perasaan-perasaannya, tata nilai, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah penekanan. Penekanan di sini di mana pemahaman masalah secara terpadu dengan prihatin khusus pada pengaruh tersembunyi pada masalah. Yang bagian model ekspresi atau perwujudan diri terbagi atas 2. Yang pertama, pendekatan yang berpusat pada masalah. Pendekatan yang terpusat pada masalah terbagi pula 9. Yang pertama itu strategi dasar rancangan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menentukan isi pembelajaran. Ketiga, merancang pengalaman kerja. Keempat, merumuskan struktur kurikulum. Yang kelima, mengembangkan bahan belajar yang sesuai. Yang keenam, mengajarkan keaksaraan. Yang ketujuh, memilih tempat. Dan yang kedelapan, memilih fasilitator. Dan yang kesembilan adalah mengevaluasi pengalaman kerja. Bagian B itu adalah pendekatan perwujudan diri. Yang pertama, strategi dasar kurikulum. Yang kedua, menentukan isi pembelajaran. Yang ketiga, merancang pengalaman kerja. Keempat, merumuskan kurikulum pendidikan. Yang kelima, mengembangkan bahan belajar yang sesuai. Keenam, mengajarkan keaksaraan. 7, memilih tempat. 8, melatih fasilitator. Dan yang ke-9 adalah evaluasi pengalaman kerja. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.